Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu Babus Sulasi dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-saniyatu kang nomor loro iku an Abi Bakrin Siddiq, cinarita saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Bakar As-Siddiq. Salasun utawi perkara telu iku la tudraku ora bisa den temu utawa ora iso den capai apa salas bisalasin kelawan perkara telu kang liya. Ai thalathu khisalin tegese utawi telu pertingkah iku la tutlabu ora bisa den suprih apa salasu khisalin bi thalathati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Artinya makalah yang nomor 2 dari Al-Babus Sulasi, yaitu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, salasun la tudraku bisalasin, 3 perkara yang tidak bisa diperoleh atau tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Ai salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya'a, 3 pertingkah atau 3 keadaan atau boleh 3 perkara itu la tutlabu tidak bisa diperoleh, tidak bisa dicari dengan 3 perkara yang lain. Apa itu? Kita teruskan. Al-ghina, ora iso den supri opo al-ghina, kekayaan utawa sugih, bil muna kelawan namung angen-angen utawa lamunan, bidomil mimi utawi lafat muna kelawan den domah mime. Muna iku jam'u maniyatin, jama'i lafat maniyah. Aifala yahsulu tegese mongko ora bisa hasil apa sing ora bisa hasil al-ghina kesugihan, bil amani kelawan lamunan utawa angen-angen, bal bil kismati
balik bisa dicapai kelawan pembagian minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Kata Abu Bakar, 3 perkara yang tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Yang pertama, al-ghina bil munah, yaitu kekayaan. Kekayaan itu tidak bisa dicapai bil munah, dengan angan-angan atau dengan lamunan atau dengan impian. Jadi kepingin kaya tapi hanya ngelamun saja, wacana saja, kerja tidak. Jadi angan-angan saja, dalam pikiran saja, gerak tidak. Ini tidak mungkin bisa tercapai. Bidammil mimi jam'u maniyatin. Lafat al-muna di dhammah mimnya muna itu jam'u maniyatin, jadi jamak dari mufrad lafat maniyatin. Jadi maniyatin mufradnya, muna itu jamaknya. Ay fala yahsulu al-ghina bil amani bal bil qismati minallahi ta'ala. Jadi kekayaan itu tidak akan bisa dihasilkan hanya dengan lamunan. Fala yahsulul ghina bil amani, kekayaan tidak akan pernah bisa dihasilkan hanya dengan lamunan. Bal bil qismati minallahi ta'ala, balik kekayaan itu diperoleh dengan ada pembagian dari Allah Ta'ala. Artinya sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini penting kita fahami bahwa Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini membawa kita kepada hakikat, bukan syariat. Karena kalau kaya kita harus kerja keras, itu syariatnya. Lah hakikatnya kaya itu adalah sudah dituliskan oleh Allah pada saat sebelum kita dilahirkan, yaitu 4 bulan dalam perut kandungan ibu kita sudah dibagi tentang masalah rezeki. Rezekinya fulan sekian, rezekinya fulan sekian. Artinya Abu Bakar di sini mengajarkan kepada kita tentang hakikat, bukan syariat. Lah syariatnya kalau kita kepingin kaya, kita harus kerja keras, itu syariat. Tapi syariat tidak akan pernah mengalahkan hakikat. Jadi kerja keras, sekeras-kerasnya kerja, sampai istilahnya kaki dipakai kepala, kepala dipakai kaki, bahasanya. Tapi tidak ada tulisan kaya dari Allah, itu tidak mungkin. Makanya banyak orang kepingin kaya, kerja keras luar biasa, bukan kaya, justru malah tambah rugi. Nah, ini pentingnya bahwa yang namanya kita harus ingat Allah, bahwa kerja itu hanya sekedar syariat. Setelah kerja kita pasrahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Ini Abu Bakar mengajarkan ini. Jadi jangan mengandalkan satu kerja atau syariat tapi tidak kita kembalikan kepada Allah sebagai yang punya hakikat. Ini penting kita fahami. Kadang-kadang mengukurnya dengan syariat, betul. Memang kalau menurut yang namanya takdir mu'allak yang digantungkan dengan manusia, kerja keras itu akan membawa seseorang kepada kesuksesan, betul. Tapi itu tidak menjamin, karena yang menjamin pastinya adalah qismah minallahi ta'ala, bagian atau memang catatan yang sudah dicatat oleh Allah. Artinya kalam ini mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh mengenal bahwa semuanya itu dari Allah.
Ini penting harus kita fahami. Maka di sini Abu Bakar mengajak kita tidak kepada syariat lagi, tapi kepada hakikat. Jadi kita kerja keras untuk mencapai sesuatu, itu syariatnya. Tergantung Allah memberi apa enggak. Di situ berarti ada tulisannya enggak. Maka di sini fala yahsulul ghina bil amani bal bil qismati minallahi taala. Kekayaan tidak akan bisa dihasilkan dengan lamunan. Artinya di sini enggak kerja, hanya ngelamun saja. Yang kerja saja belum tentu, kalau tidak ada tulisannya tidak bisa. Akan tetapi kekayaan itu dengan sudah dicatat oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Artinya apa? Ini mengajarkan hakikat kepada kita. Ini sangat penting difahami bagi kita, ini luar biasa. Sahabat Abu Bakar mengajak kita untuk lebih ke dalam lagi hakikat, yaitu semuanya atas pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita teruskan. Wasyabu lan ora iso den perkoleh apa umur enom bil khitabi kelawan macari rambut atau ngecat rambut. Fala yahsulu mongko ora bakal hasil apa asyababu sifat enom bi khitabi sya'ri kelawan macari utawa mewarnai rambut, bil hinai kelawan pacar utawa kelawan cat rambut maksudnya, wa nahwihi lan sebadane hina. Yang kedua, tadi yang pertama ada 3 perkara yang tidak bisa diperoleh dengan 3 perkara yang lain. Tadi yang pertama. Yang kedua, wasyabu bil khidabi, yaitu umur muda tidak akan pernah bisa dicapai dengan mengecat rambut. Fala yahsulu syabu bi khitabi sya'ri bil khina'i wa nahwihi, tidak akan yang namanya berhasil umur muda itu kembali dengan kita cara mengecat rambut kita. Jadi misalkan putih semua dicat hitam terus jadi muda, tidak mungkin bisa. Ya ini namanya umur tua ya tua. Maka di pengajian-pengajian sebelumnya pernah saya singgung, salah satu takdir mubrom atau takdir yang tidak bisa diulik-ulik adalah umur tua. Yang kedua mati. Lah umur tua ini masuk ke dalam takdir mubrom. Karena umur tua ini tidak bisa diulik-ulik, tidak bisa diusahakan. Orang kalau sudah sepuh kepingin muda, mau pakaiannya diganti, mau kulitnya diganti jadi muda, dioperasi plastik, rambutnya dicat jadi hitam, itu tidak akan bisa. Walaupun misalkan berhasil secara syariatnya, wajah kinclong, kulitnya kinclong, rambutnya jadi hitam, tetap saja umurnya tua. Jadi umur tua ini tidak akan bisa yang namanya dihasilkan. Umur muda ini tidak bisa dihasilkan dengan kita cara mengecat rambut, tidak bisa. Nah ini kita lanjutkan. Wasihatu lan ora iso den hasilake apa kesehatan bil adwiyati kelawan obat. Fala tahsulu moko ora bisa hasil apa asihatu kesehatan binafsil adwiyati kelawan zati obat, bal bisifaillahi ta'ala balik kelawan oleh marasaki Allah ta'ala. Nah ini yang ketiga. Tadi yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Wasihatu bil adwiyati, kesehatan itu tidak akan bisa dicapai atau tidak akan bisa diperoleh dengan obat. Ini artinya sama dengan yang pertama tadi, yaitu membicarakan hakikat, bukan syariat.
fala tahsulus sihhatu binafsil adwiyati. Kesehatan itu tidak akan pernah dihasilkan binafsil adwiyati, dengan zatnya obat itu. Atau sehat itu bukan karena obat itu intinya. Jadi bukan karena obat terus kita sehat, bukan. Bal bisyifaillahi ta'ala. Balik kesehatan itu diperoleh karena diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Ini persis dengan yang pertama tadi. Sahabat Abu Bakar mengajak kita kepada hakikat. Syariatnya obat, ya. Obat sehebat apapun itu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit. Ini harus kita pahami. Jangan kita punya keyakinan bahwa obatlah yang namanya penyembuh penyakit. Entah itu obat apapun, walaupun itu obat Al-Quran, tidak boleh. Karena yang namanya penyembuh itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya hanya syariat. Makanya di sini sahabat Abu Bakar mengajak kita kepada hakikat. Kesembuhan itu bukan karena zatnya obat, tapi karena pemberian dari Allah sifat sembuh. Nah, ini harus kita fahami. Kadang di masyarakat kita, banyak di masyarakat itu meyakini obat penyembuh. Ini salah besar, dan ini sangat berbahaya, karena obat itu sekedar syariat. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kadang percaya ke dokter, percaya ke yang tukang obati. Salah. Itu semata-mata hanya syariat. Jadi obat sehebat apapun, maka harus kita jelaskan, dokter sehebat apapun, spesialis apapun tidak bisa mengangkat penyakit. Misalkan sudah operasi total, kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, maka penyakit itu tidak akan pernah hilang, karena dokter tidak bisa mengangkat penyakit. Dokter hanya mengupayakan gimana caranya sakitnya itu hilang. Sembuh tidak sembuh bukan urusan dokter. Maka orang sehat atau kesehatan itu tidak bisa dari zatnya obat, tapi karena diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tanamkan dalam diri kita. Ini sangat luar biasa. Sahabat Abu Bakar mengajak kita kepada hakikat. Kita harus ingat Allah, kita harus ingat Allah, kita harus ingat Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini pengajian singkat pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga keberkahannya. Mudah-mudahan kita dalam hal apapun, bekerja sekeras apapun, syariat sekuat apapun, jangan lupa kita setelah syariat, setelah ikhtiar, kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bisa memberikan kefahaman kepada kita, juga memberikan tambah ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, selalu dekat kepada Allah, selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan salah satu dari penduduk surganya. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb
رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.